Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Arso. Pada kesempatan kali ini kita masih akan membahas tentang sistem pencernaan ruminansia. Namun pada kali ini adalah yang terakhir karena ini sudah masuk kepada usus halus dan usus kasar. Yang sebelumnya kemarin kita telah membahas tentang lambung. Kali ini kita akan melanjutkan lagi dari pertemuan yang kemarin, yaitu tentang usus halus dan usus kasar. Nah, kita langsung menuju ke materi tentang usus halus dan usus kasar. Usus halus. Usus sapi sangat panjang. Usus halus sapi bisa mencapai 40 meter. Pada usus kecil atau usus halus sangat penting dalam pemecahan dan absorpsi, terjadi pemecahan bahan makanan secara sempurna dan penyerapan sari makanan secara besar-besaran di duodenum, jejunum, dan ileum. Usus kasar. Usus kasar atau intestinum crassum atau kolon mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, ukuran lebih besar daripada usus halus dan terdapat sakulasi atau kantong-kantong. 2. Pada usus kasar terjadi fermentasi dan absorpsi air dan elektrolit secara intensif. Ketiga, usus kasar hanya sedikit menggunakan gerakan peristaltik. Kesimpulan, perjalanan makanan pada pencernaan hewan ruminansia dapat digambarkan sebagai berikut. Rumput di mulut dikunyah, esofagus, rumen, pencernaan polisakarida, protein, dan fermentasi selulosa oleh enzim selulosa. Retikulum membentuk bolus, mulut dikunyah lagi, retikulum, omasum, abomasum, pencernaan oleh enzim pencernaan. Itulah tadi video tentang sistem pencernaan pada rumania. Semoga dapat bermanfaat. Para siswa semua, saya akhiri. Banyak salam mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah melihat video tersebut, kita bahas tentang usus halus dan usus kasar pada hewan ruminansia atau sapi. Nah, usus halus ini panjang sekali ya, sampai mencapai 40 meter. Namun, usus tersebut sangat kecil dan halus. Ini fungsinya sebagai pemecah dan absorpsi pada makanan serta untuk penyerapan sari makanan. Nah, ini untuk menyerap makanan dan secara besar-besaran yang ada di duodenum, jejunum, dan ileum. Nah, ini dari fungsi halus sama dengan binatang lain, yaitu juga untuk menyerap makanan. Pada duodenum ini menghasilkan cairan alkali yang fungsinya untuk pelumas dan melindungi dinding-dinding dari duodenum tadi dari asam hidroklorat yang masuk dari lambung. Lambungnya bernama lambung abomasum. Nah, pada bagian ini terjadi juga kelenjar empedu dan kelenjar pankreas. Pencernaan terjadi di dalam usus halus berupa gerakan mendorong dan mencampur makanan yang sudah cair, dan ini menggunakan gerakan peristaltik untuk mendorong kimus di usus halus ini, tujuannya untuk mencampur makanan supaya lebih halus dan menjadi bubur, dan akhirnya akan siap untuk menuju usus besar. Nah, setelah masuk ke usus besar juga siap dikeluarkan lewat anus nantinya. Nah, kita bahas dulu yang usus besar. Usus besar ini namanya usus besar juga ususnya lebih besar daripada usus halus, dan ini memiliki dua bagian, yaitu cecum atau kantong buntu dan kolon. Nah, pada bagian kulum berbentuk seperti kantong yang mencabangkan diri dari usus besar dan terletak mengarah ke arah belakang. Dan untuk calon sendiri itu berupa gulungan layaknya obat nyamuk dan terletak ke arah naik antar datar dan turun. Nah, fungsinya apa dari usus besar ini?
Fungsinya yaitu untuk penyerapan air dan sedikit sisa nutrisi dari makanan yang telah dihaluskan tadi di sebelumnya, yaitu di usus halus. Dan nantinya pada usus besar ini akan menghasilkan feses atau kotoran dan akan dikeluarkan melalui anus. Nah, pada usus besar ini terjadi proses yang terakhir dan selanjutnya menuju kepada anus atau lubang tempat pembuangan feses dari hewan sapi. Namun sebelum dibuang, feses akan ditampung terlebih dahulu pada bagian atau yang dinamakan dengan rektum. Nah, apabila feses tersebut sudah siap untuk dikeluarkan, maka otot sphinkter atau rektum mengatur pembukaan dan penutupan pada anus otot ini. Otot ini terdiri juga dua, yaitu otot polos dan otot lurik. Berikutnya, kalau bagian anus yang sebagai lubang pembuangan kotoran dikendalikan oleh otot sphinkter yang juga membantu melindungi pembukaan anus. Nah, itulah tadi tentang pertemuan terakhir, yaitu tentang usus besar, usus halus, juga pembuangannya. Nah, dari video tersebut berarti sudah selesai tentang sistem pencernaan pada sapi atau ruminansia. Nah, semoga dapat bermanfaat. Apabila masih ada yang kurang paham, bisa ditanyakan di kolom komentar atau bisa silahkan lihat video-video yang sebelumnya. Semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri, banyak salam, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.